Hello beloved people, masih tentang time and priority, waktu dan prioritas. Kita harus tahu siapa yang harus kita prioritaskan dalam hidup kita di waktu yang sangat terbatas ini. Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Tahukah Anda bahwa orang-orang di sekeliling kita menentukan masa depan kita? Siapa yang kita dengar, siapa yang membangun bersama-sama dengan kita, dan siapa yang ada di sebelah kita. Tidak semua orang yang kita kenal harus jadi teman kita. Kita harus mengerti siapa yang harus jadi prioritas dalam hidup kita. Ciri hubungan yang sehat adalah yang pertama menyegarkan jiwa, yang kedua mempertajam, yang ketiga mengarahkan. Ada 3 kelompok orang yang harus jadi prioritas dalam hidup kita. Yang pertama, siapa yang menolong kita membangun. Yang kedua, siapa yang membangun bersama-sama dengan kita. Yang ketiga, siapa yang akan meneruskan apa yang kita bangun. Saya percaya dalam menghidupi waktu yang terbatas, kalau kita nggak mengerti siapa yang harus jadi prioritas dalam hidup kita akan menghabiskan waktu dengan orang-orang yang tidak terlalu penting dampaknya untuk hidup kita. Tadi firman Tuhan jelas berkata bahwa kelompok orang-orang yang orang fasik, orang berdosa, dan orang-orang pencemooh itu merupakan kelompok orang-orang yang harusnya nggak pernah menduduki tempat prioritas dalam hidup kita. Ada 3 grup yang harus jadi VIP. Those who bless us, those who work with us, and those who will continue our works. Saya mau bicara tentang legacy. Legacy bicara soal warisan. Apa yang akan kita wariskan dalam hidup kita? Untuk siapa? Dan siapa yang akan meneruskan? Yohanes 8 ayat 35 bilang, "Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah." Banyak orang gak ngerti siapa yang harus jadi prioritas dalam hidupnya. Investasi waktu yang banyak, pemikiran diberikan kepada orang-orang yang gak tetap tinggal bersama dengan dia. Ayat ini bicara soal hamba gak akan terus ada bersama-sama dengan kita. Satu hari orang yang punya mentalitas hamba, mereka akan pergi dari hidup kita, mengambil semua ilmu yang sudah kita ajarkan dan mereka pergi begitu saja. Tapi orang yang punya mentalitas anak, mereka yang akan meneruskan apa yang kita bangun. Tahukah Anda bahwa warisan yang paling berharga yang dapat kita berikan kepada anak-anak kita adalah iman, nama baik, dan nilai-nilai kebenaran atau keteladanan hidup kita. Amsal 20 ayat 7 berkata, "Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya." Orang tua yang meninggalkan nama baik akan membuat keturunannya berbahagia. Warisan nama baik dan keteladanan itu adalah warisan yang tidak akan pernah habis. Banyak brand-brand besar hari ini, merek-merek dagang yang terkenal, yang mendunia, itu berkat nama baik yang dibangun oleh pendahulu-pendahulu mereka. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu, tapi Anda tahu seperti merek-merek yang sangat terkenal di mana-mana, itu dibangun oleh seseorang yang menjaga kepercayaan pelanggan-pelanggannya dengan menjaga kualitas yang baik, sehingga brandnya terus dikenal, terus berkembang, dan yang menikmati anak cucunya. Tahukah Anda bahwa pekerjaan Tuhan dalam hidup kita itu jauh lebih besar daripada kemampuan kita dan jauh lebih panjang dari usia kita. Kita butuh ada orang-orang yang menolong kita membangun, karena kita gak akan mampu melakukannya sendirian, dan kita membutuhkan orang-orang yang membangun bersama kita, dan kita membutuhkan orang-orang yang akan meneruskan apa yang kita bangun, karena pekerjaan Tuhan jauh lebih panjang dari usia kita. Akan habis waktu kalau kita nggak ngerti siapa yang harus jadi prioritas dalam kita menginvestasikan waktu-waktu kita yang terbatas. Saya
tidak mengajarkan bahwa kita harus pilih-pilih kasih dalam berteman, tetapi bayangkan di waktu kita yang sangat terbatas ini, kita nggak mungkin jadi teman buat semua orang. Saya mengambil waktu terbanyak saya bersama dengan keluarga saya. Karena saya percaya bahwa warisan yang berharga itu hanya bisa saya tinggalkan sama anak-anak saya. Keteladanan hidup, nilai-nilai, prinsip hidup. Investasi terbanyak saya adalah kepada anak-anak saya, karena mereka yang akan meneruskan ke depan apa yang orang tuanya bangun. Anak-anak asuh saya berjuang buat anak-anak saya, anak kandung maupun anak-anak asuh saya, karena merekalah yang akan ke depan meneruskan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Dulu saya sempat berpikir bahwa saya harus ketemu sama orang yang dipilih Tuhan untuk meneruskan tangan pengharapan. Tapi justru Tuhan berbisik kepada saya bahwa yang akan meneruskan apa yang saya bangun adalah anak-anak ini. Jadi salah sekali kalau saya tidak ambil waktu untuk investasi. Waktu saya, pemikiran saya dengan anak-anak yang Tuhan kirim ke dalam hidup saya. Yang kedua, salah sekali kalau saya tidak fokus membangun dan melatih, mengeducate orang-orang yang bekerja bersama dengan saya, tim kami di Tangan Pengharapan. Oleh karena itu, saya lebih banyak menghabiskan waktu saya dengan tim kami di kantor daripada dengan teman-teman di luar sana. Dan saya mulai ambil waktu untuk berdoa buat orang-orang yang support pelayanan kami, orang-orang yang setia mensupport kehidupan kami pribadi. Saya dan Jojo bersama anak-anak mendoakan mereka. Dan saya percaya bahwa ketika mereka membutuhkan kami, saya pastikan saya ada buat mereka. Karena mereka sudah berkorban untuk menolong apa yang sedang kami bangun. Dan saya percaya bahwa saya dan Jojo juga harus menginvestasikan waktu kami ketika mereka juga membutuhkan kami. Saya berdoa supaya Tuhan membuat kita semua jadi bijaksana dalam memilih dan memilah siapa yang jadi prioritas dalam hidup kita, supaya setelah kita tidak ada warisan yang kita tinggalkan di masa depan. Tuhan Yesus memberkati. Live a better life. Selalu kami menemukan ada orang-orang yang begitu ramah. Suka duka perjalanan Tangan Pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia